ada istilah bosan itu berarti terperangkap dalam penjara ruang dan waktu. Kenapa sih kok rumah tangga membosankan? Kenapa sih kerja di kantor membosankan? Kenapa sih kondisi ekonomi sulit, miskin begitu membosankan? Terus jadinya orang pengen kaya, padahal orang yang sudah kaya belum tentu nggak bosan hidupnya. Bahkan mereka antri sebentar aja, orang-orang kaya itu pada udah marah-marah. Misalnya seperti itu. Jadi semua orang itu manusiawi kalau bosan. Cuma bagaimana supaya kita tidak terperangkap terus-menerus membuat kita gangguan mental, stres, ansietas, depresi. Ya, jadi prinsip bosan itu krisis keinginan. Ya, ingin jalan ke ingin piknik tetapi dirinya tersetak di depan komputer atau di dalam mobil seperti itu misalnya. Ya, jadi penyebab satu itu monoton. Hidupnya tuh monoton terus tidak ada variasi. Ya, monoton itu seperti kerja kantoran, pulang ke rumah, terus kemudian masak, tidur. Demikian berulang-ulang. Tetapi sebenarnya orang itu memang butuh zona nyaman. Kan nggak ada orang yang bosan dengan gerakan mandi yang gini-gini. Nggak ada orang yang bosan dengan gerakan gosok gigi. Ya, memang harus dilakukan karena orang itu kalau dalam kondisi zona nyaman itu umumnya hidupnya merasa safe. Tetapi kalau zonanya nyaman banget itu melenakan membuat bosan, memang. Ya jadinya harus ada variasi. Ya kalau mau coba variasi gosok gigi aja pakai tangan kiri. Atau mandi aja. Ini salah satu way out ya, solusi. Gerakan mandinya dirubah misalnya. Coba hal-hal kecil seperti itu biasanya menyenangkan. Terus yang kedua, stuck. Tadi sudah saya sebutkan stuck di dalam mobil atau stuck di depan komputer misalnya. Nah, bagaimana nggak stuck di dalam kondisi hubungan rumah tangga yang tidak baik? Misalnya pulang pergi, ketemu suami, tidur pun suami istri miring kanan, miring kiri. Nah, berarti solusinya apa supaya tidak stuck itu? Bikin variasi internal di situ. Jadi jangan kubangannya seperti aliran sungai. Itu kalau stuck di dalam kubangan, nah itu airnya keruh dong. Harus diwarnain. Ya misalnya dengan banyakin obrolan, kuncinya itu di obrolan menurut saya. Jadi ngobrolin apapun, ya nggak melulu pekerjaan. Tapi orang-orang stuck dalam hubungan sosial dengan orang-orang yang sebelumnya kita cintai itu umumnya karena komunikasinya sudah mulai menjauh. Dekatkan lagi dengan banyak ngobrol-ngobrol dengan anak, ngobrolin apapun. Dengan istri, dengan suami, dengan anak yang dijauh, video call. Nah, itu salah satu untuk mengatasi stuck. Kemudian yang ketiga masalah perhatian. Kalau orang itu tidak memiliki perhatian atau hobi khusus yang menyenangkan, hidupnya pasti membosankan. Ya misalnya orang hanya kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur. Ya, orang-orang yang gangguan perhatian kronis atau orang-orang yang ekstrovert itu biasanya rentan mengalami kebosanan. Karena orang-orang yang tidak memiliki hobi itu atau nggak memiliki perhatian minat khusus pada satu hal yang menyenangkan hatinya itu, dia akan selalu pikirannya ngelambrang atau melayang kemana-mana. Dan potensi kembali ke yang satu tadi, hidupnya monoton, yang kedua stuck tadi. Terus yang keempat, setiap manusia memang butuh kebaruan, hal-hal yang baru. Orang-orang makanya kan pengen makan restoran baru, warung baru, bahkan es krim pun ada toppingnya, ada topping coklat, ada topping misalnya Oreo atau apapun. Hal-hal itu dilakukan karena orang bosan pada sesuatu yang lama. Tapi problemnya, orang-orang zaman sekarang itu terlalu banyak tawaran, terlalu banyak keinginan. Kalau dulu tuh kita nonton Sidul anak sekolahan, sinetron itu seminggu sekali kita nunggu lama oke, karena yang kita tunggu hanya satu. Atau kita nonton Aneka Karya Safari, ada lagu-lagu di situ, itu hanya tiap minggu siang. Itu kita nunggunya benar-benar menyenangkan. Tetapi sekarang begitu banyak channel TV, tawaran makanan, toko online, itu membuat orang malah gangguan perhatian. Fokus mereka pada apa yang membuat hatinya senang dan kesenangan itu cukup mendalam malah kurang. Karena mereka terlalu bingung akibat tawaran terlalu banyak tadi. Jadi solusinya ya pilih satu, dua, tiga hal yang menyenangkan hati, membuat hati tentram, happy, dan happy-nya itu bertahan cukup lama.
Ya apakah itu hobi nyanyi, ataukah itu hobi misalnya yang terkait dengan seni, ataukah itu olahraga, itu biasanya kesenangan atau rasa nyaman itu bertahan lebih lama. Ya. Terus yang keempat masalah kesadaran diri. Orang yang bosan itu biasanya kesadaran dirinya rendah karena menganggap pengen banyak hal itu secara instan. Misalnya orang dalam kondisi ekonomi yang buruk, pengen cepet-cepet kaya. Nah itu pasti malah akan menekan hidupnya, hidupnya malah akan tambah membosankan. Jadi kesadaran diri bahwa hidup itu singkat, hidup itu sekali, itu harus ditanamkan lagi. Ya karena mau kita tuh dikasih kartu keriting atau kartu jack atau kartu as, itu hidup memang seperti itu. Tetapi bagaimana kita memainkan kartu dua keriting tadi, gimana kita memainkan kartu empat kotak tadi. Nah, belum tentu yang kartunya as atau kartunya jack queen itu hidupnya permainannya menyenangkan, belum tentu. Jadi terima dulu keadaan karena hidup banyak sekali. Hidup itu satu kali permainan. Tidak ada perpanjangan waktu kayak apa? Sepak bola itu nggak ada. Jadi hidup itu terlalu singkat kalau untuk diresahkan dan hidup itu hanya sekali. Ya jadi jalani, nikmati, sebodoh amat.